Minasan, yokoso. Seperti biasa, kali ini gue bakalan ngebahas alur cerita anime Mao 2099. Jadi pastikan kalian nonton sampai habis cuy. Sedikit cerita dari 500 tahun lalu. Waktu itu terjadi pertempuran besar antara ras manusia sama makhluk abadi, atau yang bisa disebut dengan iblis lah. Namun pada akhirnya nasib dunia berada di tangan para pemimpin. Pahlawan Gram, pemimpin manusia yang dianugerahi pedang suci, dan juga pemimpin dari para makhluk abadi bernama Veltor Velvet Velspar. Keduanya pun bertarung menentukan siapa yang berhak menguasai dunia. Sampai pada akhirnya sang Raja Iblis berhasil dikalahkan, lalu dia pun menghilang menjadi abu cuy. Nah, 500 tahun kemudian sang Raja Iblis kembali bangkit. Dia pun disambut sama salah satu pilar bangsawan iblis bernama Machina Solage. Kemudian tanpa basa-basi, si Pertol ini langsung ngajak si Machina buat nguasain dunia. Namun sekarang dunia udah berubah. Kini dia hidup di tahun 2099. Machina pun ngejelasin bahwa 80 tahun yang lalu dunia iblis Alnet bertabrakan dengan dunia manusia yaitu Earth. Peristiwa ini disebut dengan Fantasian. Akibatnya manusia dan iblis kini hidup berdampingan. Selain itu, penggabungan antara teknologi manusia dan juga kekuatan sihir para iblis mengakibatkan kemajuan yang sangat pesat yang disebut dengan teknologi. Enggak, bercanda. Kemudian si Pertol pun menanyakan tentang keberadaan 5 pilar bangsawan iblis yang tersisa. Machina ngejawab bahwa 3 dari mereka tidak diketahui keberadaannya, sedangkan 1 meninggal dunia dan yang 1 lagi yang bernama Markius masih hidup. Namun di sini Machina nggak ngasih tahu di mana keberadaan si Markius. Nah, singkat cerita, Vertol pun pergi ke tempat di mana Markius berada. Ternyata si Markius adalah direktur dari sebuah perusahaan yang namanya IHMI. Ya itulah pokoknya. Perusahaan ini udah berhasil nyiptain sebuah alat bernama Familia. Ya, yang singkatnya Familia ini bisa ngeluarin sihir tanpa harus membacain mantra gitu ya. Alat ini udah lumrah di kalangan masyarakat. Siapapun bebas ngelakuin apapun gitu. Kembali kepada si Pertol yang akhirnya menemui bawahannya yang bernama si Markius tadi ya. Tujuan Pertol adalah ngajak Markius buat nguasain dunia. Tapi ternyata si Markius nolak cuy. Dia bahkan udah enggak nganggep si Pertol sebagai rajanya lagi. Alhasil pertempuran pun tak dapat dihindarkan. Berkat alat yang bernama Familia ini, Markius mampu mengalahkan Pertol dengan cukup mudah cuy. Nah, setelah si Pertol dikalahin sama si Markius, akhirnya dia milih buat ngejalanin hidup layaknya orang normal. Mulai dari beli baju, terus nyari kerjaan. Tapi ada yang aneh dengan cara dia nyari kerja cuy. Gini nih kalau pengangguran udah bosen. Nah, akhirnya ada yang ngasih tahu tuh, daripada teriak-teriak gak jelas kan ya, mending si Pertol ke Serikat Perdagangan katanya. Tapi pas si Pertol ke sana, dia kan ditanya sama HRD lah sebut aja ya. Malah ngelantur anjir jawabannya, kayak pas ditanya keahlian dia ngejawab bisa pakai sihir, terus pas ditanya prestasi dia ngejawab berhasil bikin dungeon, anjir. Ya nggak salah sih, tapi adalah susah juga nih. Tapi yang paling kocak nih ya, lihat muka HRD-nya. Kocak banget anjir. Dan pada akhirnya dia nggak dapat pekerjaan cuy. Akhirnya si Machina manggil temennya yang ternyata dia seorang hacker namanya Takahashi. Langsung aja mereka berdua bilang bahwa si Pertol butuh kerjaan supaya dia bisa dikenal banyak orang. Kenapa begitu? Ya karena kekuatan si Pertol berkurang kalau misalkan dia kurang kepercayaan atau kurang dukungan dari orang lain. Nah, sebagai buktinya dia bisa dikalahin dengan mudahnya sama si Markius itu. Nah, mendengar hal itu si Takahashi dapat ide cuy. Dia kepikiran gimana kalau si Pertol jadi streamer aja. Dengan begitu Pertol bisa dapat duit dari saweran. Selain itu si Pertol juga bisa dikenal banyak orang. Dengan kata lain, pekerjaan ini juga bisa mulihin kekuatan si Pertol cuy. Awalnya ada sedikit perdebatan lah antara Machina sama si Takahashi. Tapi karena nggak ada jalan lain, akhirnya si Pertol setuju sama idenya si Takahashi. Akhirnya mereka pun nyiapin keperluannya, kayak monitor lah, kursi gaming, dan lain-lain. Soal promosi sih bisa ditangani sama si Takahashi. Dia juga ngehack beberapa siaran berita agar si Pertol cepat terkenal. Ide bagus cuy. Terus seiring berjalannya waktu, akhirnya si Pertol mulai terbiasa sama pekerjaannya.
Sampai-sampai dia berhasil namatin gamenya. Terus dia berhasil ngeraih 1 juta subscriber. Ya sebelum dia selesai streamnya, seperti biasa dia bilang jangan lupa tekan tombol like dan subscribe-nya. Tombol subscribe ada di kanan bawah. Terus singkat cerita si Pertol mutusin buat jalan-jalan, ya sekalian belanja sih bilangnya mah. Tapi pas dia masuk ke daerah kumuh, dia agak kaget. Ternyata dia ketemu musuh bebuyutannya dulu, yaitu si pahlawan Gram. Akhirnya mereka pun ngobrol berdua sambil makan ramen. Flashback dikit tentang kehidupan Gram dulu ya. Jadi di suatu hari si Gram ini pergi buat ngambilin obat adeknya yang lagi sakit. Terus dia juga ngelihat pasukan iblis, tapi ya karena banyakan dia gak bisa ngelawan mereka sendirian gitu. Nah pas pulang ternyata para iblis tadi udah ngebunuh semua keluarganya. Sekarang dia nggak nyangka orang yang udah ngebantai keluarganya ini duduk di sebelahnya gitu. Nah si Gram ngasih tahu alasan dia masih hidup sampai sekarang itu karena dia diberkati awet muda sama Dewi Meldia. Nah pasca perang itu si Gram juga sempat ikutan perang antar manusia. Nah singkat cerita seiring berjalannya waktu makhluk abadi mulai diburu dan pahlawan mulai dilupakan. Ya pada intinya sekarang dia ngerasa bahwa udah nggak ada lagi arti hidup lah gitu ya. Nah ngedenger cerita itu Pertol kayak nyemangatin gitu guys. Dia bilang bahwa adanya si Pertol ini menjadi bukti bahwa adanya pahlawan. Ya intinya itulah. GG juga ya si Pertol. Tapi pada akhirnya si Gram pergi gitu aja cuy. Nah pas di perjalanan pulang si Pertol lihat Takahashi lagi digangguin tuh. Akhirnya refleks si Pertol niat nolongin dia kan. Si Pertol juga bilang mau ngebuktiin 1 juta subscribernya. Apakah seberpengaruh itu pada kekuatannya gitu. Dan ternyata beneran berpengaruh cuy. Dia bisa ngalahin lawannya cuman disentil doang. Nah setelah berterima kasih si Takahashi ngasih tahu bahwa sebenarnya orang itu adalah bodyguardnya. Tapi dianya malah kayak ngesabotase gitulah. Jadi ya pada akhirnya si Takahashi minta si Pertol buat jadi bodyguardnya cuy. Jadi si Takahashi ini dapat permintaan dari kliennya buat ngambil barang berbentuk kubus dari geng Yakuza. Tugas si Pertol di sini cuman ngalihin perhatian doang. Jadi tinggal si Takahashi yang ngambil barangnya. Nah tanpa aba-aba si Pertol langsung maju ngelawan mereka. Sekali lagi dia bilang mau ngebuktiin kekuatannya dari 1 juta subscribernya. Ketik amin di kolom komentar. Alhasil terjadilah pertarungan antara Pertol ngelawan Yakuza tadi. Dibantu sama Takahashi, akhirnya mereka berhasil ngalahin para Yakuza itu. Tapi tak lama kemudian tiba-tiba muncul sebuah robot bernama Magigir. Intinya robot ini adalah salah satu bagian dari keamanan kota gitu. Akhirnya si Pertol harus ngebuktiin kekuatannya yang kedua kalinya. Sebenarnya pertarungan mereka cukup sengit cuy. Tapi ternyata si Pertol agak kewalahan kalau harus nahan kekuatannya. Akhirnya dia pun kembali ke kostum Raja Iblisnya. Tapi meski udah ganti kostum ternyata robot itu masih kuat cuy. Bahkan dia mampu menggal kepala si Pertol. Nah ngerasa udah menang, akhirnya si robot itu ngelapor kejadiannya, nggak tahu ke siapa ya. Tapi tiba-tiba pala si Pertol ini bisa ngomong cuy, dan ternyata dia belum mati. Akhirnya si Pertol mutusin buat make pedang iblis andalannya. Dengan begitu robot itu berhasil dikalahkan cuy. Terus pas si Takahashi ngecek tuh robot, dia kaget ternyata ada logo IHMI-nya. Ya berarti dia itu disuruh gitu sama seseorang dari perusahaan IHMI gitu ya. Terus di sini si Takahashi sama Pertol ngecek ada apa sebenarnya di dalam kubus itu. Lalu pas dibuka ternyata isinya daftar nama makhluk abadi cuy. Nah karena berkaitan dengan makhluk abadi, akhirnya mereka berdua pun berniat buat nemuin si klien tersebut. Nah singkat cerita pas mereka sampai di kediaman si kliennya namanya Eju ya. Mereka malah kedapatan si Eju yang udah nggak bernyawa cuy. Dari cara matinya sih kelihatan bahwa dia dibunuh sama seseorang karena si pembunuh juga ngancurin familianya. Tentunya mereka juga kehilangan informasi karena Eju udah nggak ada cuy. Tapi di sini Takahashi nggak nyerah, dia meriksa seluruh sudut ruangan dan pada akhirnya dia menemukan sebuah laptop. Nah di laptop itu mereka menemukan sebuah folder yang namanya Proyek Tungku Keabadian. Dan di dalamnya ada video si Eju tepat sebelum dia dibunuh. Jadi inti dari video itu gini, terdapat satu kasus mengerikan di balik kemajuan kota Shinjuku. Salah satu infrastruktur kota yaitu ITER reaktor
dibangun di atas penderitaan orang-orang tidak bersalah cuy. Ether reaktor ini adalah pembangkit energi dari dalam untuk membangkitkan listrik maupun energi ether, ya kita sebut aja sihir gitu, yang selama ini memenuhi kebutuhan masyarakat. Tapi yang jadi masalahnya sebenarnya dibutuhkan sekiranya 10 lapisan saluran energi ether yang cukup untuk memenuhi kebutuhan kota selevel Shinjuku. Tapi survei membuktikan bahwa ternyata pada kenyataannya cuma ada 2 lapisan gitu. Nah, ternyata proyek tungku keabadian inilah jawabannya. Mereka menggunakan makhluk abadi buat dijadiin kayu bakar. Nah, dari penyelidikannya, makhluk abadi yang paling pertama dibakar adalah salah satu pilar bangsawan iblis. Bawahannya Pertol bernama Zeno Sang Pedang Karma. Terus di akhir pembicaraannya, Eju bilang bahwa orang yang bisa menyelesaikan permasalahan ini adalah Raja Iblis Pertol. Nah, pas semua masalah udah selesai, si Pertol pun mencoba buat ngabarin si Makina, tapi entah kenapa nggak ada respon dari si Makina cuy. Nah, sementara itu di tempat si Makina, dia tiba-tiba didatengin sama si Marcus cuy. Pertempuran pun tak dapat dihindarkan. Dia sama si Marcus awalnya seimbang. Makina juga masih bisa bertahan meskipun si Marcus ini dibantu sama bawahannya. Tapi pada akhirnya si Marcus bisa ngalahin Makina dengan sangat mudah cuy. Jadi si Marcus ini ngematiin fungsi familia yang dipakai sama si Makina. Sesimpel men-shoot down PC. Hi vlog, welcome to my guys. Shut down. Inilah yang dinamakan dengan teknologi. Jadi pada dasarnya semua familia yang diproduksi oleh si Marcus bisa dengan mudah dikendaliin olehnya sendiri, gitulah. Nah, melihat Makina yang tergeletak lemas tentunya ngebuat si Marcus sange. Jadi tujuan Makina ditangkap adalah buat dijadiin kayu bakar gitu, sama kayak yang dikatain sama si Eju tadi. Nah, tak lama kemudian si Pertol sama si Takahashi datang ke rumahnya yang udah hancur lebur cuy. Sebenarnya pada awalnya mereka nggak tahu apa yang terjadi kan. Tapi untungnya berkat kemampuan hackingnya si Takahashi, kini mereka jadi tahu bahwa yang udah ngelakuin semua ini adalah si Marcus cuy. Mereka pun mutusin buat nolongin si Makina. Tapi mengingat tempat ether reaktor yang berada jauh di bawah tanah, ya pastinya banyak sekali penjaga. Tentunya si Pertol sendiri gak akan cukup cuy. Soalnya Takahashi cuma bisa ngebantu dari jauh aja. Alhasil di sini si Pertol pun ngedatengin tempat si Gram ya. Pertol sampai rela bertekuk lutut di hadapan si Gram buat minta pertolongan. Pada awalnya si Gram nolak ajakan si Pertol, tapi ada satu hal yang ngebuat hati Gram tersentuh gitu ya. Yaitu si Pertol masih nyebut dirinya seorang pahlawan cuy. Alhasil pahlawan Gram menyetujui permintaan si Pertol. Kini sang pahlawan Gram dan sang Raja Iblis Pertol sepakat buat bekerja sama. Mereka yang tadinya musuh sekarang malah bertarung bersama cuy. Singkat cerita, berkat bantuan dari si Takahashi dan juga berkat kemampuan pembaca lorong bawah tanah milik si Gram, mereka berdua bisa masuk ke area ether reaktor tanpa gangguan apapun. Nah, sesampainya di sana, mereka langsung disambut sama bawahan si Marcus yaitu Kinohara. Tentunya dia bakal berhadapan langsung sama si Gram, sementara Pertol bakal langsung ke tempatnya si Marcus dan juga Makina cuy. Lalu terjadilah pertempuran yang sangat sengit antara mereka berdua. Karena terlalu ngeremehin si Gram, si Kinohara langsung make kartu asnya yaitu Zirah. Sebuah jirah yang dapat bergerak secepat kilat. Tentunya si Gram masih ngadepin dengan cukup santai lah ya. Dia pun ngeluarin skill 1, Ultimate. Skill 2, lalu ulti, Fireball. Nah, menyadari serangan tadi gak mempan, akhirnya Gram mutusin buat make pedangnya. Seketika itu pedangnya jadi nyala cuy. Si Kinohara bisa dikalahkan cuy. Nah, di sini Kinohara nanya ke si Gram kenapa dia gak nyusul si Pertol. Karena menurutnya mustahil bagi Pertol buat menang cuy. Tapi di sini Gram ngejawab bahwa ada wujud lain dari si Pertol yang ngebuat siapa aja yang ngelihat wujud itu pasti bakal tenggelam dalam keputusasaan cuy. Di tempat lain sedikit ada perbincangan antara si Marcus sama si Makina ya. Dia bilang bahwa kayu bakar pertama dari proyek tungku keabadian ini adalah rekan sesama pilar iblis yaitu si Zeno tadi. Dan kini tiba giliran si Makina. Nah, mendengar hal itu pastinya si Makina marah banget ya cuy.
Tapi semuanya itu sia-sia. Dia pun tak berdaya dan pada akhirnya dilempar ke dalam tungku keabadian cuy. Tapi di saat-saat terakhir ketika Makina lagi ngebayangin muka si Pertol, tiba-tiba dia beneran datang cuy. Akhirnya tibalah pertarungan antara si Vertol sama si Markius. Beda dengan yang sebelumnya, kini kondisi Vertol cukup prima cuy. Dia bisa nahan serangan demi serangan yang Markius luncurkan. Sampai pada suatu momen dia terkena sihir racunnya si Markius. Sampai-sampai si Vertol berhasil dibakar, hanya tersisa tubuhnya doang cuy. Merasa dirinya udah menang, si Markius ini langsung ngedeketin si Makina. Tapi di luar dugaan, inilah kekuatan asli dari si Vertol. Wujudnya yang berubah membuat siapa aja yang ngelihatnya bakal jatuh ke jurang keputusasaan. Akhirnya ya diayam-ayamin lah si Markius sama si Vertol ya kan. Semua serangannya si Markius gak ada apa-apanya jir. Sihirnya bahkan bisa dibatalin oleh si Vertol dengan sangat mudah. Dan singkat cerita si Markius berhasil dikalahkan coy. Dia pun dilempar ke dalam tungku keabadian ngegantiin posisi Makina sebagai kayu bakar cuy. Nah, setelah peristiwa tungku keabadian, kini Vertol ngelanjutin rutinitas biasanya sebagai streamer cuy. Fun fact, kini Vertol udah punya 3 juta subscriber lebih cuy. Yeay. Tambal subscribe di kanan bawah. Kini Vertol sama Makina berniat buat nyari rekan makhluk abadi yang lain. Di sini Vertol sempat nanyain buku catatan rekan kegelapan. Jadi buku ini mampu mencatat semua aktivitas rekan kegelapan dan juga bisa mengetahui lokasinya. Namun buku itu hilang semenjak insiden perang 500 tahun yang lalu. Berarti misi mereka yang pertama adalah mencari buku tersebut. Untungnya ada Takahashi. Dengan kemampuan hackingnya, dia bisa nyari tahu tempat yang sekiranya ada kaitannya sama buku itu cuy. Dan Takahashi menemukan tempatnya yaitu di sebuah akademi sihir bernama Luxel. Akademi ini adalah akademi sihir tertua yang ada di Akihabara. Konon katanya sakitnya karena diguna-guna. Konon katanya di bawahnya ada sebuah ruang harta yang belum pernah dibuka semenjak 500 tahun yang lalu. Akhirnya mereka mutusin buat masuk ke akademi itu dengan nyamar jadi siswa yang lagi ngejalanin program pertukaran jangka pendek. Sebelum mereka masuk, mereka lebih dulu menemui sang kepala sekolah bernama Tratgetel. Lalu secara terang-terangan si Vertol bilang ke kepala sekolah bahwa kedatangan mereka juga mau nyari tahu tentang ruang bawah tanah tersebut. Namun ruang harta itu bisa dibilang sangat mustahil karena ruang itu tersegel cuy. Dan untuk bisa membukanya harus ada 3 keluarga besar Akihabara, yaitu Gertel, Sebur, dan Reinar dengan membawa regalia masing-masing. Jadi regalia adalah alat sihir yang berfungsi sebagai kunci untuk membuka ruang bawah tanah itu. Nah, Gertel sendiri regalianya adalah pedang, sedangkan Sebur mahkota, lalu Reinar bola kristal. Itu artinya si Vertol harus ngumpulin ketiga regalia itu buat ngebuka ruang hartanya. Tapi ada satu masalah besar, yaitu bola kristal Reinar yang hilang cuy. Nah, kemudian si Vertol pun ikut kegiatan kayak biasanya. Mulai dari ngecek kekuatan sihirnya, belajar sejarah, ya yang kayak gitu-gitulah. Tapi pas dia makan di kantin, tiba-tiba ada seseorang yang lagi ngemaki-maki cewek. Dan cewek itu adalah Hizuki Reinar. Hizuki adalah penerus keluarga Reinar. Kayak yang udah dibilang di awal tadi, bahwa buat bisa ngebuka ruang harta itu harus ada 3 regalia dari ketiga keluarga besar Akihabara. Dan si Hizuki inilah salah satunya. Tapi karena regalia milik Hizuki hilang gitu, akhirnya dia kayak turun pamor gitu coy. Jadi regalia itu kayak identitas sosial gitulah. Lu punya regalia, lu punya kuasa. Gitulah kalau mau di bahasa gaulin mah ya. Jadi di sekolah si Hizuki juga kayak dikucilin gitulah. Ya salah satu alasan lainnya karena dia ini adalah anak gabungan antara elf sama manusia. Jadi ibunya seorang elf sedangkan ayahnya manusia gitulah. Nah balik lagi, karena si Vertol lagi makan, dia ngerasa keganggu sama teriakan si cowok itu. BTW cowok itu namanya Albert Hegrams. Dia putra pertama dari keluarga bangsawan Hegrams.
Nah, ngedengar hal itu si Bertolt inget bahwa si Grams ini dulunya pernah dikalahin sama dia sampai-sampai kocar kacir gitu katanya. Anjay, emang kece ya si Bertolt ini ya. Nah, nggak terima kakek moyangnya ini dihina, si Albert ini nantang si Bertolt buat duel cuy. Di sini pihak sekolah juga gak ngelarang para muridnya buat duel, asalkan nggak sampai saling ngebunuh gitu. Terus sebelum mulai duelnya, di sini Bertolt nawarin kesepakatan kalau dia gak akan gerak selangkah pun selama berduel. Kedua, si Bertolt nawarin kalau dia kalah atau kalau dia gerak selangkah pun, maka si Albert berhak nyuruh apapun ke si Bertolt. Tapi jika si Bertolt yang menang, tentunya sambil gak gerak ya, dia minta Albert jangan pernah ngeganggu si Hizuki lagi. Akhirnya si Albert ini menyetujui hal itulah. Lalu dimulailah duel antara Albert ngelawan si Bertolt. Namanya juga Raja Iblis ya. Si Bertolt bisa nangkis sihir terkuat si Albert cuman pakai tangan doang. Sebaliknya, Bertolt bisa ngalahin si Albert dengan sihir rendahan. Ya iyalah, Raja Iblis dilawan. Oke, singkat cerita udah lah ya, pokoknya si Bertolt yang menang. Akhirnya si Hizuki berterima kasih ke si Bertolt. Tapi di sini Hizuki bilang bahwa si Bertolt gak boleh deket-deket sama dia. Alasannya takut si Bertolt kena musibah gitulah. Nah, beberapa saat kemudian mereka pergi ke sebuah kota sisi lain Akihabara. Tempat ini disebut kota listrik. Tujuannya ya buat nyari informasi. Tapi pas mereka masuk ke toko yang kawaii, termasuk di sini ada balmon imut ya guys ya. Mereka malah ketemu si Hizuki coy, yang lagi jadi salah satu pegawai yang kawaii coy. Nah, singkat cerita, di sini si Hizuki nyeritain sejarah dari regalia. Jadi regalia itu pemberian dari Dewi Meldia cuy. Nah, awalnya regalia itu cuma dikasih ke satu orang, yaitu si pahlawan Gram. Tapi seiring berjalannya waktu, akhirnya 3 alat itu berpisah gitu. Jadi kebagi ke 3 keluarga besar sampai sekarang gitu. Itu sih sejarah secara singkatnya ya cuy. Nah, terus si Bertolt minta bantuan ke si Hizuki buat nemenin dia ke Cornea Seaburg, orang yang punya satu regalia yaitu mahkota. Nah, si Hizuki pun menyetujuinya, tapi hanya dia sama si Bertolt aja yang boleh masuk ke kediaman si Cornea. Singkat cerita, mereka pun pergilah ke kediaman si Cornea kan. Nah, pas ketemu, si Bertolt langsung mengatakan tentang tujuannya yang mau ngambil mahkotanya. Nah, di sini ada sedikit pembicaraan rahasia antara mereka berdua. Di sini si Cornea ngasih tahu bahwa sebenarnya kristal yang hilang itu masih ada di sekitarnya. Karena pada dasarnya orang yang punya regalia pasti bisa ngerasain keberadaan regalia yang lain. Nah, Cornea juga meminta ke si Bertolt untuk ngebantu Hizuki buat ngelepasin sesuatu dari jeratan si Hizuki. Tapi apalah nggak tahu itu ya. Dia juga bilang bahwa bola kristal itu udah dikasih sama ayahnya semenjak si Hizuki kecil. Jadi kunci buat nyari regalia itu adalah si Hizuki itu sendiri cuy. Tapi pada akhirnya si Cornea ini nggak ngasih mahkotanya, dia cuma ngasih petunjuk gitu. Nah, pas semuanya udah kumpul, akhirnya mereka mutusin buat nginap di rumah Hizuki. Mereka pun party-party, main game, dan lain-lain. Terus pas malamnya, pas si Hizuki mau mandi, dia kaget cuy. Ternyata di dalamnya ada si Bertolt lagi mandi juga. Nah, akhirnya mereka pamer body anjir. Mantap, mantap. Lalu di sini si Hizuki kayak berterima kasih lah karena si Bertolt dan yang lainnya udah bikin dia senang. Terus di sini Hizuki nyeritain masa lalunya. Jadi sebenarnya dulu Hizuki anaknya ceria coy. Pas dia ngerayain ulang tahunnya, pas main bareng keluarganya, ya pokoknya ceria lah, nggak kayak sekarang gitu. Sampai pada suatu hari, tiba-tiba kedua orang tuanya ini dibunuh coy. Lalu karena dia anak gabungan dari 2 ras, dia juga dikucilin gitu. Terus ada lagi nih, setiap orang yang pernah dekat sama dia nggak tahu kenapa mereka tiba-tiba dibunuh cuy atau meninggal. Itu sebabnya waktu itu si Hizuki bilang ke si Bertolt bahwa jangan deket-deket sama dia gitu. Nah, pas mereka selesai mandi, tiba-tiba mereka didatangin sama seseorang bernama Faceless. Katanya dia ini adalah pahlawan dari gereja baru. Gak tahu juga apa itu ya. Dia juga tahu bahwa si Bertolt yang udah ngebunuh Marcus, yang ternyata si Marcus ini merupakan salah satu dari mereka gitu. Jadi mereka menganggap si Bertolt sebagai ancaman yang besar gitu. Oleh karena itu si Faceless ini nawarin kalau misalkan dia pergi dari Akihabara, maka kelompok mereka nggak akan ngincar si Bertolt. Tentu si Bertolt nolak lah, kayak siapa lu ngatur gue kan Raja Iblis gitu anjay. Nah, akhirnya dia pergi gitu aja coy. Sementara itu di tempat lain, si Cornea didatengin sama si Getel. Awalnya dia nanyain tentang kematian salah satu guru di akademi, yaitu si Magrosanta.
Kalau kalian belum tahu, nih yang ini dia yang suka ngajar kelasnya si Bertolt, sama dia yang jadi wasit pas si Bertolt duel sama si Albert. Oke, baik lagi. Tapi tiba-tiba si Gatel ini bilang bahwa dia mau ngebahas hal lain, coy. Lalu si Cornea dibunuh, coy. Lalu si Gatel ngambil mahkotanya. Dengan cepat berita itu kesebar ke seluruh penjuru kota Akihabara. Lalu di sini tiba-tiba si Hizuki dapat SMS dari si Getter. Sementara itu murid lain termasuk Bertolt sama yang lainnya disuruh ngumpul di aula. Tapi mereka malah dikejutkan sama seseorang misterius. Dia mengendalikan beberapa murid lalu mengancam untuk membunuh jika ada yang melawan. Di sini Bertolt sadar, cuy. Dia akhirnya ngincer kayak semacam pedang yang ada di atas kepala murid yang udah dijadiin boneka. Nah, berkat bantuan Takahashi, Albert sama Makina, akhirnya mereka bisa ngebuka celah agar si Bertolt bisa ngebantu si Hizuki. Nah, pas si Hizuki ketemu sama si Getel, dia nyadar bahwa ternyata dia bukan Getel, melainkan si Magro Santai itu, cuy. Sebenarnya dialah yang ngebunuh si Getel. Dia ngambil tubuh si Getel buat pergi ke tempatnya si Cornea, lalu kemudian membunuhnya. Tak hanya itu, si Mag juga ngasih tahu bahwa ternyata selama ini si Hizuki adalah wadah dari Dewi Meldia, cuy. Jadi kan si Hizuki suka tiba-tiba ada yang bilang dalam dirinya kayak, nah itu adalah si Dewi Meldia ini, cuy. Dan inilah fungsi sebenarnya dari ketiga regalia, yaitu buat ngebangkitin si Dewi Meldia, cuy. Terus borak kristal yang hilang yang selama ini dicari-cari adalah mata si Hizuki ini, cuy. Ditambah lagi kabar buruk bahwa sebenarnya Mag inilah yang selama ini udah ngebunuh orang-orang yang udah dekat sama si Hizuki. Alhasil emosi dia jadi nggak terkontrol, lalu bangkitlah Waganawa Meldia. Untungnya Bertolt datang, tapi di saat yang kurang tepat sih ini mah ya. Tapi ya mau gimana lagi, udah alurnya gitu kan. Nah, pertempuran antara Dewi Meldia dan Sang Raja Iblis Bertolt akhirnya dimulai, cuy. Bisa dilihat pertarungan mereka cukup sengit. Bahkan bisa dibilang lebih unggul si Dewi Meldia inilah. Soalnya dia bisa nahan keabadian si Bertolt. Kini Bertolt jadi tahu bahwa Dewi Meldia menggunakan kekuatan takdir. Lalu si Bertolt ini ngebahas tentang si Gram yang sekarang dia masih hidup karena kekuatan takdir si Dewi yang ngebuat si Gram jadi awet muda. Lalu secara tiba-tiba dia langsung ngerasa bersalah gitu, cuy. Lalu di saat itu juga si Hizuki tersadar. Dia langsung minta tolong ke si Bertolt. Namun hal itu berlangsung sementara. Lalu Dewi Meldia langsung ngambil alih tubuh si Hizuki lagi, cuy. Di tempat lain, Makina lagi berusaha ngelawan orang yang tadi mengetahui ada yang ganjal. Makina pun nanyain nama orang di hadapannya, tapi dia ngejawab namanya Kodo Enji. Akhirnya pertarungan berlanjut dengan cukup sengit. Dan pada akhirnya Makina terkena tusukan di bagian perut, cuy. Lalu secara mengejutkan darah Makina yang nempel di kepala si Kodo-Kodo itu bisa meledak, cuy. Alhasil Makina lah yang menang. Nah, pas dia berdiri ternyata cewek itu adalah salah satu anggota pilar bangsawan iblis bernama Mei. Namun ingatannya dihilangin, cuy, sampai-sampai dia hampir lepas kendali. Lalu datanglah si Mag ini. Kini Makina jadi tahu bahwa dalang dibalik semua ini adalah Mag. Dia pun kabur dengan menggunakan sihir teleportasi. Nah, kembali ke si Bertolt yang masih lanjut bertarung. Namun di tengah-tengah pertarungan si Bertolt ini nanya sebenarnya apa sih tujuan si Dewi datang ke dunia ini. Lalu si Dewi ngejawab, aku pengen tahu perasaannya. Anjir, ini kok bisa ya seseorang Dewi gitu naksir sama manusia, anjir. Aduh, cewek. Udahlah lanjut. Pokoknya di sini si Bertolt kayak manas-manasin gitulah, kayak kok lu nggak tahu perasaan si Gram sih? Terus apakah hidupnya bahagia setelah lu jadiin dia awet muda? Terus di sini lagi-lagi dia ngomong gomenasai. Di sini Hizuki juga sadar ya. Akhirnya mereka berdua kayak saling berebutan tubuh lah. Kayak lu yang keluar, ini tubuh gua. Anjing, kok gue sih? Lu aja lah. Ya kayak gitulah ya. Nah, pada akhirnya si Dewi yang ngendaliin tubuhnya lagi. Tapi pas si Bertolt ngeluarin pedang putih, terus pas masang kuda-kuda kayak si Gram, dia tiba-tiba kayak dikendaliin sama sesuatu, cuy. Sama halnya kayak kasus si Mai tadi. Akhirnya seluruh dunia jadi merah. Bertolt pun sampai nggak bisa apa-apa. Dia dihempaskan sangat jauh sampai dia bertemu sama si pahlawan Gram. Akhirnya si Bertolt sama si Gram nyatu lagi, cuy. Gram bertugas buat ngelindungin
ngelindungin si Pertol, sedangkan Pertol yang ngurus sisanya. Si Gram pun ngelempar si Pertol sampai pada akhirnya Dewi Meldia berhasil ditusuk cuy. BTW, pedang itu adalah pedang pembelah jiwa, jadi si Meldia bakal langsung hilang lah. Nah, akhirnya si Hizuki kembali sadar cuy. Namun ini belum berakhir. Sebagai satu-satunya keluarga besar di Akihabara yang masih tersisa, dia harus mencoba mendapatkan hati masyarakat. Namun hal ini tidak mudah. Untungnya di sini Pertol ngebantu si Hizuki dari belakang cuy. Karena di sini dia punya ketiga regalianya, otomatis dialah yang memegang hak atas kekuasaan Akihabara. Kini dia sebagai raja akan menggunakan haknya untuk menghapus semua otoritas regalia dari Akihabara. Itu berarti kini tidak ada lagi penguasa di Akihabara. Masyarakat yang tadinya bermusuhan karena membela raja satu dari raja yang lain, kini akan akur di bawah pemerintahan Dewan Kota Akihabara. Nah, singkat cerita, mereka pun ke ruang bawah tanah itu. Akhirnya mereka bisa jadi tahu isi dari ruang itu ternyata memang banyak harta ya. Dan untungnya di sini Pertol juga menemukan apa yang tengah ia cari, yaitu buku catatan rekan kegelapan. Dengan begitu, misi pencarian rekan kegelapan akan berlanjut, coy. Inilah akhir dari cerita anime Mao 2099. Makasih yang udah nonton sampai habis. Jangan lupa tekan tombol like, komen, dan subscribe. Dan aktifin lonceng notifikasinya agar kalian gak ketinggalan video terbaru dari Bang Rin. See you in the next video.